Pernah nggak sih teman-teman ngerasa stres banget sama kerjaan yang ada sekarang? Pengen banget resign tapi tetap butuh gaji. Pengen banget nemuin jalan keluar dari hal ini tapi nggak tahu gimana. Sekarang gimana kalau sebaliknya? Bayangin gimana jika pekerjaan teman-teman nggak terasa seperti pekerjaan sama sekali. Bayangin bangun pagi setiap pagi dengan penuh semangat dan siap memulai perjalanan yang menuju hasrat dan aspirasimu. Yang barusan teman-teman dengar itu sebenarnya adalah gambaran atau pengertian dari dream job atau dream career kita sebutnya ya. Yang mana mungkin terdengar terlalu klise atau terlalu berlebihan, tapi sebenarnya dream job atau dream career adalah hal yang ngebuat kita kerja tapi nggak terlalu stres gitu teman-teman. Dan juga tetap semangat. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman mikir, emang ada kerjaan kayak gitu kan? Sebelum aku jawab ya, aku mau cerita background sedikit tentang aku supaya teman-teman relate kenapa aku buat video ini. Kenalin semuanya yang belum tahu aku sebelumnya. Nama aku Cynthia, aku seorang UX designer, lulusan dari psikologi, dimana aku ngerasa aku nggak mau kerja di bidang kuliahku sebelumnya, apalagi di HRD. Dan akhirnya aku mutusin buat belajar UI UX. Sebenarnya aku belajar banyak hal, tapi akhirnya aku mutusin buat belajar UI UX. Dan akhirnya sekarang aku jadi salah satu UX designer di perusahaan multinasional. Dan balik lagi ke pertanyaannya, kalau menurut aku pribadi ada. Karena kalau tadi aku kasih cerita aku ke teman-teman, bahwa aku juga salah satu orang yang gak suka dengan kondisi waktu itu, waktu aku baru lulus, kayak aku gak mau kerja di hal yang aku gak suka. Salah satunya sebenarnya adalah administratif. Karena aku kayak ngerasa burn out banget kalau ngerjain hal-hal administratif. Dan aku lebih suka sesuatu yang kreatif. Makanya akhirnya aku pindah haluan jadi UX designer gitu teman-teman. Nah, itu adalah sebenarnya menurut aku contoh dari dream job yang mana sebenarnya bukan artinya kalau teman-teman nemuin dream job ataupun karir impian semua masalah selesai. Nggak gitu. Tapi dengan adanya dream job, kita tuh jadi punya pekerjaan yang kita pengen lakuinnya dengan lebih mudah dan lebih bahagia dengan hal yang harus kita lakuin setiap harinya teman-teman. Jadi aku disclaimer lagi, dream job bukan berarti masalah kita selesai, kita pasti tetap punya masalah, tapi seenggaknya dream job ataupun perfect job itu ngebuat kita ngelakuin pekerjaan lebih mudah. Dan seenggaknya salah satu masalah kita yaitu burnout karena pekerjaan ataupun karena karir bisa terselesaikan jika kita menemukan dream job yang kita mau. Berikutnya nih, kalau dream job itu ada, pertanyaannya gimana caranya kita menemukan dan mendapatkannya? Berikut ada beberapa tips yang aku dapetin dari buku Think Big dan juga pengalaman pribadi supaya kita bisa nemuin pekerjaan ataupun karir impian kita teman-teman. Pertama, teman-teman bisa bayangin dulu dream life-nya teman-teman. Dan termasuk juga keuangan ataupun stabilitas bisa kasih range 1-5. Yang kedua, willingness to work bisa kasih range 1-5. Yang ketiga, independence atau kebebasan bisa kasih range 1-5. Aku kasih contoh punya aku. Di sini dream life aku adalah dimana aku nggak lagi pusing soal keuangan, misalnya bayar listrik bulan ini gimana. Terus juga dimana aku bisa ngerjain sesuatu dengan passionate dan tetap punya banyak waktu bareng keluarga, walaupun hidup sederhana, tapi ada waktunya makan ataupun beli barang yang mahal sesekali. Untuk itu, menurut aku range aku itu kalau keuangan 5, dimana aku pengennya stabil dan punya banyak source of income. Willingness of work-nya aku itu 4, jadi aku pengen kerja aktif yang bukan pasif, tapi tetap ada waktunya off dan juga santai pastinya. Independence aku 3, karena aku lebih suka yang teratur, aku nggak suka yang terlalu fleksibel, makanya sampai sekarang aku juga masih full time 9 to 5. Karena aku lebih suka kalau ada yang keep accountable, apalagi hal kerjaan gitu. Karena aku juga ngerasa aku cukup people pleaser, gitu teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih dream life kita kayak apa, bisa masuk ke yang kedua, yaitu bayangin perfect day teman-teman kayak gimana. Aku kasih contoh, perfect day menurut aku bisa bangun pagi, mungkin jam 6, lalu doa, meditasi, dan journaling. Terus jam 6.30 belajar atau lanjutin course yang lagi dipelajarin.
Jam 7.30 lari pagi atau nge-gym di treadmill. Jam 8.30 mandi dan siap-siap ke kantor. Jam 9.30 nyampe kantor, nyeduh kopi, terus ngelakuin pekerjaan pertama. Jam 12 makan siang bareng teman kantor. Jam 5 mulai senggang, habisin waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng teman kantor. Jam 6.30 pulang, jam 7 nge-gym lagi atau istirahat kalau lagi males sih. Aku pengen sebenarnya kalau bisa nge-gym itu 2-3 kali seminggu. Walaupun pada faktanya kalau lagi sibuk, kadang-kadang juga kelewat sih teman-teman. Jam 8 ngerjain konten dan filming dan juga editing. Jam 10 bisa rebahan sambil nonton drama Korea sampai ketiduran. Kurang lebih itu dream day atau perfect day yang bisa aku bayangin. Kalau teman-teman bisa bayangin dan tandain tas apa yang teman-teman suka dari contoh gambar yang kayak gini. Ini gambar yang aku temuin di buku Dream Big, dan di gambar-gambar ini kita jadi kayak dapet inspirasi gitu loh. Hal apa aja yang pengen kita lakuin gitu. Dan nanti kalau teman-teman udah tahu tas-tas apa aja yang teman-teman suka, itu mungkin habis itu bisa nyari pekerjaan yang mungkin cocok nih sama tas-tasnya. Jadi pekerjaan yang job desk-nya sama dengan tas yang teman-teman tandain. Yang keempat adalah Me Plus dari buku Think Big, dimana teman-teman bayangin Me Plus dari teman-teman. Me Plus itu apa? Aku jelasin dulu. Me Plus itu adalah jadi teman-teman plus sesuatu yang pengen teman-teman asosiasikan dengan diri sendiri. Jadi contohnya misalnya teman-teman pengen jadi penulis, maka Me Plus-nya adalah nama plus penulis, dimana sebagai pekerjaan gitu. Jadi Me Plus di sini adalah sesuatu yang kita pengen jadi ekstensi diri kita. Misalnya penulis yang puitis atau misalnya content creator yang kreatif gitu. Itu adalah Me Plus yang mungkin kita mau gitu. Nah, untuk dapetin itu kita bisa pakai pertanyaan beberapa. Contohnya, yang pertama adalah the overall big thinking goal for Me Plus is. Jadi overall ide besar dari yang kita mau dari Me Plus kita apa gitu. Di sini aku kasih contoh juga, aku pengen jadi creative worker. Lalu Me Plus job title-nya maunya apa? Will be. Terus habis itu Me Plus will be working in the industry. Teman-teman bayangin industri apa yang teman-teman pengen masukin. Terus yang keempat, the company Me Plus will be working for is. Jadi boleh juga ditulis my own. Teman-teman kalau pengen bikin perusahaan sendiri juga boleh ditulis di sini. Dan yang terakhir adalah boleh jawab salah satunya. Yang itu yang pertama, Me Plus will be in similar role. Jadi tetap sama kayak kerjaan sekarang, mirip-mirip. Tapi responsibility-nya bakalan nambah, yaitu bla bla bla. Atau Me Plus bakalan the entirely new career, dan Me Plus responsibility will include. Jadi teman-teman yang pengen shift career ke jauh atau sebenarnya pengen yang sekarang aja tapi nambah nih ininya tasnya jadi lebih banyak dan lebih challenging. Untuk pertanyaan-pertanyaan Me Plus nantinya bisa aku masukin juga description box supaya teman-teman bisa baca lagi dan juga bisa ngejawabnya. Nah, semoga dengan semua ini teman-teman udah mulai dapat bayangan nih dream job itu kayak apa, dan apa sih yang sebenarnya teman-teman pengen buat jadi dream jobnya. Nah, setelah teman-teman tahu, ada beberapa tips nih buat dapetin dream jobnya. Yang pertama, teman-teman bisa luangin waktu 15 menit sehari buat lakuin hal ini. Hal ini maksudnya adalah, misalnya teman-teman pengen jadi penulis gitu. Lakuin 15 menit sehari nulis yang teman-teman mau, bisa nulis artikel ataupun nulis cerita. Atau misalnya teman-teman yang pengen shifting jadi desainer, teman-teman bisa lakuin 15 menit sehari explore design. Maksudnya di sini adalah kita tuh nggak perlu luangin waktu kayak berjam-jam ataupun berhari-hari dan berbulan-bulan untuk hal yang belum tentu mungkin benar-benar kita suka. Karena bisa aja walaupun teman-teman udah lakuin semua latihannya, tapi ternyata teman-teman nggak suka ataupun nggak cocok. Misalnya jadi desainer nggak cocok gitu. Nah, teman-teman bisa yang namanya luangin hanya 15 menit sehari supaya teman-teman tahu nih, suka nggak ya, cocok nggak ya gitu sebelum move ataupun invest waktu lebih banyak. Tips nomor 2, jangan buru-buru mutusin buat sekolah lagi. Oke, ini mungkin agak kontra ya, agak kontroversial mungkin buat sebagian orang karena kita dari kecil kan sekolah, kuliah di satu bidang
yang nantinya ketika lulus dari bidang kuliah itu kan. Jadinya mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak udah tahu nih misalnya pengen shifting karir jadi desainer, mungkin teman-teman mikir gimana supaya masuk kuliah DKV gitu kan. Tapi sebenarnya dibandingkan kita langsung kuliah lagi, kita bisa loh sebenarnya make course ataupun kursus lain informal supaya kita nggak cuman kuliah lagi ataupun sekolah lagi yang biayanya lebih mahal gitu. Jadi dibanding kita ngabisin waktu dan juga uang kita untuk kuliah lebih mahal, kita bisa nyari alternatif lain yang lebih murah dan nggak makan banyak waktu, dan juga bisa part-time sambil kerja. Untuk hal itu aku juga mengenalin today sponsor kita, yaitu dibimbing.id, di mana Dibimbing adalah platform belajar non-formal yang menyediakan berbagai bootcamp, mulai dari digital marketing, UI UX design, product management, bahkan sampai ke web development juga ada. Nah, bukan hanya itu, Dibimbing juga menyediakan kelas karir dan juga jaminan mendapat kerja setelah lulus. Sehingga teman-teman bisa langsung kepoin buat nyari dream job-nya nih. Jadi teman-teman yang pengen dapetin dream job-nya dan nggak mau bayar mahal ataupun kuliah lagi, bisa mulai dari bootcamp Dibimbing yang cuma makan waktu kurang lebih mungkin 3-4 bulan, dan teman-teman dapat jaminan kerja, bahkan kelas persiapan karir. Sedikit cerita, kenapa aku bisa shifting ke UI UX juga berkat Dibimbing, karena aku adalah siswa bootcamp UI UX Design batch 1 Dibimbing, dan ya sebenarnya Dibimbing yang nolong aku untuk dapetin kerjaan pertama, dan bahkan sampai sekarang aku bisa berkarir kurang lebih 2 tahun di bidang ini. Kunci awalnya adalah Dibimbing gitu teman-teman. Tips ketiga adalah teman-teman bisa manfaatin kemajuan teknologi atau AI, di mana teman-teman bisa masuk nyari pakai AI buat belajar hal baru, ataupun juga untuk nyari tadi yang task tadi dengan job description-nya gitu teman-teman. Di sini aku akan contohin dikit. Kemarin aku udah coba untuk masukin task yang aku mau, dan di sini keluar ada 5 task yang sesuai sama task yang aku suka gitu teman-teman. Itu dia semua tips yang bisa aku bahas di video ini. Semoga video ini membantu buat kalian yang suka soal konten kayak gini ataupun konten UI UX design. Bisa subscribe channel aku, karena aku akan usahain upload terus. Dan ya, ini video pertama yang aku bahas di luar desain, tapi lebih ngebahas ke tips karir. Kalau teman-teman suka, bisa komen, aku akan banyakin video kayak gini. Dan terakhir, buat yang mau daftar di Bimbing, bisa klik di link description box, karena ada promo diskon up to 35% dan juga cashback kalau teman-teman pakai link yang aku taruh. Tapi cuman berlaku sampai akhir bulan Agustus teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari sekarang, dan juga terbatas ya, limited buat 10 orang pertama. Jadi 10 orang pertama yang daftar pakai link aku bakal dapat diskon plus cashback. Kalau teman-teman mau untuk yang daftar bootcampnya, bisa langsung klik link aku di bawah ini di description box. Itu aja, see you teman-teman di video berikutnya. Makasih udah nonton, dan bisa juga jangan lupa like, komen, dan share ke yang membutuhkan, karena mungkin bantuan share teman-teman bisa ngebantu dan ngebuka jalan temennya yang lagi kesusahan nyari kerjaan impiannya. Itu aja dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!